Fabio Quartararo terus mencatat hasil buruk dengan terjatuh pada lomba MotoGP Australia. Upaya mempertahankan gelar pun kian sulit. Prediksi bila juara dunia bertahan dari tim pabrikan Monster Energi Yamaha bakal kesulitan di paruh kedua musim MotoGP 2022 makin terlihat sangat jelas. Dalam 8 balapan terakhir, El Diablo hanya mampu menuai 47 poin setelah hanya sekali naik podium dan 4 kali tidak mampu merebut poin. Ya, kesulitan bertubi-tubi dialami oleh Quartararo, terjatuh di Assen, Belanda, kesulitan untuk cepat di Silverstone, Inggris, hingga mengalami kecelakaan low side pada balapan terakhir di sirkuit Phillip Island, Australia. Jika Quartararo hanya merebut 47 poin dari 8 balapan terakhir, yakni pada GP Belanda sampai GP Australia, pesaing terberatnya Francesco Bagnaia justru meraup total 152 poin dalam periode yang sama. Kehilangan 105 poin dalam 8 balapan terakhir. Quartararo yang sebelumnya unggul hingga 91 poin atas Bagnaia tepat sebelum GP Belanda, kini justru tertinggal 14 poin dari pembalap asal Italia itu setelah yang dilaksanakan di GP Australia atau menjelang 2 balapan terakhir. Memulai lomba dari grid kelima di GP Australia, Quartararo melakukan start bagus di sirkuit Phillip Island, tetapi di tikungan 2, ia langsung dilibas dua rival terberatnya dalam perebutan gelar, yakni Alex Espargaro dan Pecco Bagnaia. Pembalap kelahiran Nice, Prancis 20 April 1999 itu lantas terlihat selalu kesulitan saat mengerem di tikungan 4. Setelah 3 lap, Yamaha YZR-M1 milik Quartararo keluar lintasan hingga posisinya melorot dari P6 ke P20. Setelah susah payah naik ke P15, bencana pun dialami oleh Quartararo lagi. Pada lap 10 durasi 27 lap, Quartararo terlihat kehilangan kendali pada bagian depan Yamaha M1 di tikungan 2, sehingga terjatuh dan tidak mampu melanjutkan balapan. Di tikungan 4, saya membuat kesalahan karena tidak mengerem lebih lambat, tetapi saya masih mampu mendirikan motor dan melanjutkan balapan, ucap El Diablo seperti dikutip oleh Sky Sports MotoGP. Setelah itu, saya mulai berusaha mengejar dan masuk zona poin. Lalu di tikungan 2, saya mengerem tidak terlalu keras tetapi justru kehilangan bagian depan motor dan terjatuh masuk gravel. Tertinggal 14 poin dari Bagnaia dengan maksimal 50 poin yang bisa direbut di Malaysia dan Valencia. Berat memang bagi Fabio Quartararo untuk kembali ke puncak. Meskipun peluang untuk mempertahankan gelar juara dunia masih tetap ada. Lebih lanjut, di sirkuit Sepang Malaysia nanti, Fabio Quartararo berharap tidak lagi mengalami tren negatif yang membuatnya kesulitan bahkan dalam pemilihan jenis kompon dan sekalipun. Sulit memang bagi kami saat ini, tetapi lihat saja nanti. Di Malaysia kami harus mampu kembali fight. Saya kesulitan sedikit dalam memanaskan ban belakang ketika di Australia. Di Malaysia seharusnya lebih mudah membuat ban tetap panas, katanya. Konsumsi ban belakang sangat tinggi di Phillip Island dan saya menyesal tak memilih ban soft. Kami akhirnya memakai hard. Setelah insiden ini mudah saja bilang kami seharusnya memakai soft, namun ini akan menjadi pelajaran di masa depan, pungkas pembalap asal Prancis itu. Akhir pekan Francesco Bagnaia di Phillip Island dibuka dengan Jumat yang sulit karena angin. Rider Ducati Lenovo Team itu menemukan solusi setidaknya pada level kecepatan. Soal peluang, ia tak ingin membuat kalkulasi. Francesco Pecco Bagnaia menutup hari pertama rangkaian Grand Prix Australia putaran ke-18 MotoGP 2022 dengan finish ke-8 dalam latihan bebas kedua di sirkuit Phillip Island. Posisi itu memang tidak menggambarkan kebenaran tentang potensi Bagnaia dan Desmose di GP dua-duanya di trek sepanjang 4,4 km tersebut. Memang benar, ia mengalami kesulitan terkait angin, tetapi bersama timnya, Bagnaia menemukan solusi untuk menempatkan dirinya, paling tidak di tingkat kecepatan balap atau race pace. Yang kurang utamanya adalah time attack seperti yang diakuinya. Sejujurnya tadi pagi saya berkutat dengan angin, lalu kami melakukan sesuatu yang memperbaiki situasi, dan faktanya saya juga meningkatkan kecepatan padaran kedua dan ketiga, ujar Bagnaia.
Sesi sore FP2, angin lebih kencang dan mungkin karena dari pengaturan dan gaya berkendara, saya jadi sedikit kesulitan. Sekali lagi, kami berhasil mengambil langkah dan di run ketiga pada 15 menit terakhir. Saya punya pace lebih baik dengan bannya. Namun pada time attack saya tidak bisa membuat lap yang bagus. Saya cukup senang dengan feeling di tahap akhir FP2, tetapi tidak dengan time attack. Saya kehilangan waktu di tikungan 1 dan tikungan 3, sedangkan di tikungan 2 dan tikungan 4 saya bisa cepat. Ini aneh, bagaimanapun kami sudah tahu apa yang perlu diperbaiki. Berdasarkan perakiraan cuaca, Jumat adalah hari paling bermasalah selama akhir pekan GP Australia dari segi angin. Artinya, pada Sabtu dan Minggu situasinya kemungkinan akan lebih ideal bagi para rider. Kendati demikian, Pecco Bagnaia merasa tetap penting untuk mengantisipasi dan mengatur setup yang paling baik. Pasalnya, tidak ada pasti seperti apa cuacanya nanti. Bahkan jika ada angin besok, kami telah menemukan cara untuk bisa kompetitif. Sebab kami meningkatkan di 2 sesi pertama, juga sangat sulit membuat perakiraan cuaca di sini. Hujan deras saat makan siang hari ini juga, tetapi FP2 kering. Dengan hanya 2 poin memisahkannya dengan pemimpin klasemen Fabio Quartararo, Pecco ditanya apakah berencana menerapkan taktik khusus melawan rival utamanya itu di Phillip Island. Salah satu anak didik legenda MotoGP Valentino Rossi tersebut mengaku ingin melanjutkan dengan cara yang sama, memungkinkannya untuk memangkas gap dengan El Diablo hingga 89 poin dalam 7 race. Saya harus mengambil resiko. Dia pun begitu, karena penting untuk tetap di depan. 2 race ini bukan yang terbaik bagi motor kami, tetapi kami telah menunjukkan bisa kompetitif dimanapun. Strateginya akan selalu sama seperti balapan-balapan sebelumnya, mencoba mendorong dan melakukan yang terbaik tanpa terlalu memikirkan peluang juara, sebab inilah waktunya untuk menyerang, pungkas pembalap asal Italia itu. Marc Marquez sebut MotoGP kini berubah menjadi Ducati Cup. Banyaknya motor yang diturunkan Ducati musim ini telah membuat kejuaraan dunia MotoGP seperti arena pertarungan antar desmose di GP. Hal itu diungkapkan oleh Marc Marquez. Jelang seri Grand Prix Australia, setidaknya ada 3 pengendara Ducati yang menembus 5 besar klasemen sementara, yakni Francesco Bagnaia, Jack Miller, serta Enea Bastianini. 2 lainnya diisi pembalap Yamaha sekaligus juara dunia bertahan Fabio Quartararo dan rider Aprilia Alex Espargaro yang dipersenjatai RSGP. Dengan selisih 40 poin, maka ada 5 pembalap yang secara matematis bisa menjadi kampiun MotoGP 2022. Akan tetapi, dalam hal ini Ducati jelas unggul dibandingkan dengan Yamaha atau Aprilia. Setelah aksi Johan Zarco yang tidak menyalip Bagnaia di Buriram, padahal pilot Pramac Racing itu punya kesempatan lebih, memunculkan dugaan bahwa skuad Borgo Panigale bakal menerapkan factory order lagi di Phillip Island. Marquez pun meyakini kekuatan 8 motor yang dimiliki Ducati adalah sesuatu yang seharusnya bisa dimanfaatkan, terutama demi mewujudkan ambisi pabrikan Bologna untuk menjegal langkah Quartararo pada tahun ini. Benar, Zarco datang sangat-sangat kencang. Dia menyalip saya dan kemudian tertinggal di belakang Pecco, kata Marquez saat ditanya soal factory order dalam Ducati. Itu normal bahwa Ducati akan melakukan factory order. Ducati belum memenangi kejuaraan dunia pembalap sejak 2007 dan itu normal. Ini seperti Ducati Cup karena mereka di depan berkali-kali sehingga mereka harus mengambil keuntungan dari ini. Mereka punya motor terbaik di grid. Jadi semua pembalap ada di depan. Mereka perlu menggunakan kekuatan itu untuk memenangi kejuaraan dan saya yakin mereka akan menggunakannya jika apa yang dikatakan Zarco benar. Kendati ada 3 pengendara Desmose DJ yang berpeluang secara matematis, tak sedikit pihak yang menilai bahwa Ducati harus memprioritaskan Francesco Bagnaia. Itu lantaran Pecco telah berhasil memangkas ketertinggalan dari 91 poin menjadi 2 poin saja di belakang rival utamanya Fabio Quartararo. Saat ditanya apakah Bagnaia merupakan favorit juara sekarang, Marquez menjawab, "Saya bertaruh pada motor Pecco. Maksud saya Ducati adalah Ducati dan seperti yang kita lihat dengan banyak pembalap Ducati yang bagus. Tapi Fabio adalah Fabio. Fabio membalap dengan sangat baik. Titik lemahnya mungkin dalam kondisi hujan, tapi itu akan menarik untuk dilihat."
Sementara itu, menghadapi seri Australia akhir pekan nanti, Marquez tampaknya sudah mengubah pendekatannya dalam balapan. Sikap dan tindak tanduk Marquez kini terlihat berbeda. Ia juga sangat berhati-hati dalam berbicara tetapi lebih perhitungan, berhati-hati dan agak kurang berani dalam mengancam lawan. Marquez juga lebih terbuka mendengarkan masukan. Saat di lintasan, Marquez juga lebih waspada, tetapi bukan berarti kini ia lebih bertahan, melainkan mengandalkan serangan balik, mengambil keuntungan dari duel para pembalap lain. Marc Marquez kini lebih banyak menjaga lidahnya, tetapi matanya mengatakan bahwa dirinya akan menggebrak mulai di Australia sampai balapan terakhir di Valencia, Spanyol.